Selamat pagi anak kami semuanya. Salam sehat, salam SFD. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Raih cita-citamu untuk menuju masa depan yang lebih baik. Dalam keadaan seperti ini anak-anak kami sekalian, tidak ada alasan sebenarnya anak-anak kami untuk bermalas-malasan. Justru ini adalah peluang kamu harus lebih giat belajar dari orang lain. Melihat banyak orang yang terlena bermalas-malasan, itu artinya ini adalah peluang untuk kamu supaya lebih dan tidak ikut bermalas-malasan. Manfaatkan peluang ini, pandang sesuatu positif walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Tetap semangat. Salam SFD untuk kalian semua. Kita belajar. Judul pelajaran kita hari ini adalah kapasitor keping sejajar. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, kamu mampu menganalisis muatan listrik dalam kapasitor. Lakukan ini dengan rajin dan giat untuk menemukan hal-hal yang baru. Baik, kita lanjutkan. Pelajaran kita hari ini adalah tentang kapasitor. Kapasitor itu apa, Pak? Kapasitor adalah komponen yang dapat menyimpan muatan dan energi listrik. Jadi, anak-anak kami sekalian, jikalau kamu melihat ada lampu yang masih hidup walaupun listrik sudah padam, itu karena lampu tersebut memiliki kapasitor. Kalau kamu lihat di warnet, internet misalkan, ada warnet yang menyediakan UPS. Jadi ketika lampu sudah padam, listrik sudah padam, tetapi komputer di situ masih hidup, itu karena mereka menggunakan UPS. Ini gunanya adalah supaya mencegah kerusakan unit komputer di warnet mereka. Jadi cara mematikan komputernya seperti prosedur, tidak secara mendadak. Ini bagus untuk memperpanjang umur komputer mereka. Oke, kapasitansi adalah ukuran kemampuan atau daya tampung kapasitor. Sama seperti otak kita memiliki kapasitansi. Kalau sudah terlalu penuh rasanya sangat-sangat penat, itu artinya daya tampung, kemampuan berpikir kita sudah melewati batas. Maka untuk meningkatkan kemampuan kapasitor, maka disisipkan bahan dielektrik. Anak kami sekalian, coba kamu perhatikan persamaannya. C sama dengan Q per V. Sudah Bapak tulis. Jikalau ingin ditingkatkan kemampuannya, maka disisipkan bahan dielektrik. Persamaannya sudah Bapak tulis. Nanti kita lihat dalam bentuk contoh soal. Energi yang tersimpan dalam kapasitor dinyatakan dengan EP sama dengan setengah Q kuadrat per C kuadrat dan seterusnya. Jikalau kamu melihat yang tanda merah ini adalah turunan dari persamaan. Bisa saja kamu buktikan sendiri. Berikut keterangannya. Silakan dipindahkan ke dalam catatannya. Kita lanjutkan sebuah contoh. Sebuah kapasitor terdiri dari dua lempeng aluminium. Anak kami sekalian, mengapa kapasitor bisa menyimpan muatan listrik? Bapak terangkan dengan contoh soal ini. Ini adalah dua lempeng aluminium. Misalkan ini karena kita lihat dalam contoh soal, dua lempeng aluminium ini adalah tempat nanti berpindahnya muatan. Dipisahkan selembar kertas parafin. Oke, Bapak buat warna merah. Ini adalah selembar kertas parafin diantaranya. Yang tebalnya 0,1 mm, jadi sangat tipis kertas ini. Dan seterusnya. Kalau kamu perhatikan, konstanta dielektriknya 2 dan E0-nya sudah tertulis. Jikalau tidak dikasih tahu anak-anak kami, nilai E0 adalah 8,85 kali 10 pangkat minus 12 dan seterusnya. Berhentikan slide ini jikalau kamu ingin memperhatikan nilai-nilainya. Baik, kita lanjutkan. Maka kapasitas kapasitor adalah, jadi yang ditanya anak-anak kami sekalian adalah kapasitas kapasitor. Baik, kita tuliskan persamaannya. Apa saja yang dikasih tahu?
Luas permukaan itu apa? A, 1 meter kuadrat. Dipisahkan selembar kertas parafin. Jadi di antara ini, kertas ini, di antara aluminium ini disisipkan selembar kertas. Ini kertasnya tadi yang tebalnya 0,1 mm. Inilah yang menjadi D-nya 0,1 mm. Konstanta di elektriknya itu 2. E0-nya biasanya 8,85, tadi sudah Bapak tunjukkan, tetapi di sini 9 kali 10 pangkat minus 12 dan seterusnya. Karena ini disisipkan bahan dielektrik, maka yang ditanya adalah berapa C. Baik, C sama dengan K dikali C0. Maka C sama dengan K dikali epsilon 0 kali A per D. Bisa dipahami ya? C sama dengan berapa nilai K-nya? 2 dikali 9 kali 10 pangkat minus 12 dikali A-nya berapa? 1 dibagi D-nya 0,1 mm itu setara dengan 1 kali 10 pangkat minus 4 meter. Jadi semuanya harus dalam satuan standar SI. C sama dengan 2 kali 9 18 kali 10 pangkat minus 12 naik ke atasnya kan. Jadi 10 pangkat 4. C sama dengan 18 kali 10 pangkat minus 8 atau sama saja dengan 0,18 mikrofarad. Kamu ingat ya berapa mikro? Baik, kita lanjutkan. Potensial listrik oleh bola konduktor bermuatan. Kita bicara kapasitor yang menghasilkan potensial listrik. Anak kami sekalian, ada 2 yang perlu kamu perhatikan. Bapak terangkan yang pertama, ini adalah potensial listrik oleh bola konduktor bermuatan. Sudah pasti ketika bola ini memiliki potensial itu V. Bapak buat ini adalah R dan di luar ini adalah R kecil. Maka potensialnya yang pertama, potensial di titik R. R itu kamu lihat di jari-jari bola, maka potensial di titik R ya, di jari-jari ini V sama dengan kaki robek ya, masih ingat? Dan jikalau potensial di titik R, mana R di luar ya, itu V sama dengan kaki per robek R kecil. Masalahnya anak kami sekalian, jikalau seandainya titiknya itu berada di dalam ini, katakanlah di sini ya, maka yang kita gunakan adalah potensial di titik R besar. Itu artinya jikalau masih di dalam bola, maka kita pakai nomor 1. Maksudnya gimana Pak? Misalkan R-nya 15. Yang ditanya seandainya pada titik ini katakanlah 10 misalkan, maka tetaplah yang kita pakai 15 sesuai dengan persamaan ini. Tetapi kalau potensial di titik R kecil ini di luar bola, tergantung sudah berapa nanti jari-jarinya. Yang mau Bapak tunjukkan tadi adalah 2 hal. Bapak bilang ini hanya mengulang pelajaran minggu lalu. Potensial listrik oleh bola konduktor bermuatan identik dengan medan listrik
di medan listrik oleh bola konduktor bermuatan. Kalau potensial tadi ada 2 yang bisa dilihat, kalau medan ada 3. Yang pertama adalah, perhatikan gambarnya, jikalau di dalam bola itu sudah pasti medannya langsung 0. Kamu ingat apa arti medan? Wilayah. Yang kedua, di permukaan atau di jari-jari, tepat di titik R tadi. Ketika di permukaan, masih ingat persamaan E kan? E sama dengan kaki robek. Dan yang ketiga adalah di luar bola, E sama dengan kaki robek R kecil. Baik, kita lihat contoh. Bola konduktor bermuatan minus 2,5 mikrokulom ya. Jadi kalau sudah dalam potensial dia bernilai minus, itu sudah dimasukkan ke dalam perhitungan. Kita lihat. Pertanyaan pertama adalah potensial di titik 5 cm. Maka V sama dengan K Ki per R. Bisa dipahami ya? V sama dengan kaki per R. Mana yang kita pakai R-nya, Pak? Bisa anak-anak kami sekalian ingat berapa R-nya? Bagus. 9 kali 10 pangkat 9 kali Ki minus 2,5 kali 10 pangkat minus 6 per berapa di sini? 5. Tapi karena ini dalam bola, seperti penjelasan Bapak tadi yang ini, dalam bola sampai ke permukaan, maka yang kita pakai adalah tetap nilai R, jari-jarinya ini tetap kita pakai. Walaupun di sini katakan 5 berarti per 15 cm atau 15 kali 10 pangkat minus 2. Hasilnya sama dengan 9 kali 2,5 itu minus 22,5 ya, bagi 15 hasilnya minus 1,5, bisa kamu cari sendiri, kali 10 pangkat 5 volt. Bagian B, potensial listrik di titik 20 cm dari bola, berarti V sama dengan K kali Ki per R kecil ya. Sudah 20. 9 kali 10 pangkat 9 kali minus 2,5 kali 10 pangkat minus 6 per 20 cm. 2 kali 10 pangkat minus 1 meter. Itu berapa kira-kira? Minus 1,125. Silahkan dikoreksi Bapak, tapi persamaannya ini sudah tepat ya, 20 cm kali 10 pangkat 5 volt. Yang ketiga C pertanyaannya, besar dan arah medan di titik-titik tersebut. Jadi yang pertama adalah medan di titik 5 cm, E di 5 cm. Pertanyaan Bapak, 5 cm itu di dalam bola, di kulit bola, atau di luar bola jika jari-jarinya 15 cm. Bapak tadi sudah tunjukkan, jika dalam bola E nya 0, di permukaan R besar kuadrat, di luar bola R kecil kuadrat. Di 5 cm berarti di dalam bola, sudah pasti E nya sama dengan, langsung saja tulis 0. Dan E di 20 cm, E sama dengan, bagus, K kali Ki per R kecil kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9 kali, apakah ikut minus? Tidak, itu hanya menunjukkan arahnya. Jadi perhatikan perbedaan potensial dan medan.
2,5 kali 10 pangkat minus 6 per 20 cm. 2 kali 10 pangkat minus 1 kuadrat. Itu perbedaannya ya. Berapa ini kira-kira? E sama dengan 2,5, ini 4. 22,5 bagi 4, 5,625. Naik pangkatnya nanti ya, kali 10 pangkat 5. Silahkan nanti kamu lihat persamaannya. Baik, Newton per kolom atau boleh juga volt per meter, itu tidak masalah. Newton per kolom medan. Baik, kita lanjutkan anak-anak kami sekalian. Slide berikutnya kita masuk susunan kapasitor. Susunan kapasitor itu ada 2. Nanti kamu bisa lihat jikalau dia divariasikan itu namanya gabungan. Pertama, rangkaian seri. Anak kami sekalian, mohon diperhatikan rangkaian seri untuk resistor, rangkaian seri untuk pegas, dan sekarang kita masuk pelajaran kelas 3, rangkaian seri untuk kapasitor. Rangkaian seri itu ya lurus saja seperti biasa, sama panjangnya. Bapak namain, ini C1, ini C2, ini C3. Ketika kita mencari kapasitor penggantinya atau 1 per C seri, itu 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Coba ingat, kalau kamu pelajar kelas 1 resistor itu ketika R seri sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 cukup dijumlahkan, tetapi pada kapasitor itu diperkan. Dan tegangannya, katakanlah V pada rangkaian seri itu adalah V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Itu artinya tegangannya berbeda. Sekali lagi, Bapak ulangi, berbeda untuk tegangannya. Sementara rangkaian paralel itu bercabang seperti biasa. Ada berapa kamu lihat di sini? Ada 2. Ini C1, ini C2. Kalau dia kapasitor rangkaian paralel itu cukup dijumlahkan, maka C paralel sama dengan C1 tambah C2 dan seterusnya. Jadi coba diingat perbedaannya. Q totalnya ini adalah Q1 tambah Q2. Mohon diperhatikan ya. Baik, anak-anak kami sekalian, coba kamu lihat contoh berikut. Ayo, ada berapa kapasitor? 1, 2, 3, 4, dan 5. Pertama yang mau diselesaikan adalah rangkaiannya dulu. Ini rangkaian apa? Bagus, itu rangkaian paralel. Kalau paralel digimanakan tadi? Cukup dijumlahkan. Maka kita kerjakan. C paralel sama dengan 1 farad tambah 2 farad sama dengan 3 farad. Nah, kami sekalian, kalau kita gambar ulang, gambarnya sudah lebih menjadi sederhana. Kalau kamu lihat tadi ada 4 farad di bawah. Nah, rangkaiannya tinggal begini. Tidak usah bingung. Baik, kita tuliskan nilai-nilainya. 3, 6, 4. Ini 3, ini 6, ini 4 farad. Sementara yang di tengah anak kami, tadi sudah kita cari nilainya, penggantinya berapa? 3 farad. Iya, inilah yang baru 3 farad. Baik,
Coba perhatikan rangkaian yang ini. Ini adalah rangkaian seri. Kalau rangkaian seri bagaimana anak kami? Cukup di satu per kan? Ayo sama-sama. 1 per rangkaian seri sama dengan 1/3 tambah 1/3 tambah 1/6. Berapa KPK-nya? 6. Ini 2 tambah 2 tambah 1. 1 per R seri sama dengan 5/6. Kita butuh R seri anak-anak kami. Berarti R seri sama dengan 6 dibagi 5. Jangan lupa dibalikan. Apakah ini sudah selesai? Belum, karena ada yang 4 farad. Maka C paralel sama dengan 6/5 tambah 4. 6/5 tambah 4 sama dengan 6/5 tambah 20/5 ya 4 ya, sama dengan 26/5. Dapat berapa? Dapat 5. Sisanya berapa? 1. 10 bagi 2, 10 bagi 5 masuk berapa? 5,2 farad. Pertanyaannya tadi adalah berapa energi yang tersimpan. Bagaimana mencari energi tersimpan? W atau E sama saja. E sama dengan setengah kali, kalau kamu lihat persamaan yang pertama tadi ya, yang warna merah ini setengah CV kuadrat. Setengah C kali V kuadrat. E sama dengan setengah C nya 5,2. Sudah dapat V nya. Kalau kamu lihat soal berapa V nya? 5 volt, berarti 5 kuadrat atau 25 ya. Kita kerjakan. E sama dengan setengah kali 5,2 kali 25. Nanti bisa kamu cari berapa hasilnya. Tapi kalau seandainya diprediksi ini tidak lebih dari 25 kali 2, 12,5 kali 5,2. Baik anak-anak kami sekalian, demikian pembelajaran untuk hari ini. Lebih semangat dalam mengerjakan tugas. Ingat anak-anak kami, masalah yang kamu hadapi bukan hanya kamu sendiri yang menghadapi. Ada banyak orang yang menghadapi. Yang paling penting adalah kamu tidak dihanyutkan oleh masalah. Kamu mampu mengatasi masalah. Tetap semangat, kerjakan tugasnya. 12 IPA 3 sangat banyak yang tidak mengerjakan tugas. Bapak apresiasi kelas 12 IPA 2 yang hampir selalu mengerjakan tugas. Dan diantaranya adalah kelas 12 IPA 1. Anak kami serius belajar, jangan pernah mau menumpuk-numpuk tugasnya. Sekian pembelajaran dari Pak Wef, semangat terus. Salam SFD.